Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatno dengan nomor induk mahasiswa 220111020028. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian whitebox dan blackbox testing dalam rangka untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Langsung saja, apa sih itu teknik whitebox testing? Whitebox testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan whitebox testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Nah, kemudian kelebihan dari whitebox testing ini salah satunya yaitu pertama mengenai tentang kesalahan logika. Digunakan pada sintak if dan pengulangan, di mana whitebox testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Selanjutnya, ketidaksesuaian asumsi menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Lalu kesalahan ketik mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif, seperti bahasa pemrograman C++ atau PHP, coding, dan lain-lain. Lalu setelah ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Kelemahan dari whitebox testing yaitu untuk perangkat lunak yang tergolong besar, whitebox testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros. Karena apa? Karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Nah, jadi menurut saya mengenai whitebox testing ini, dia lebih memfokuskan kepada database-nya, di mana bahasa pemrograman itu lebih penting, lebih utama, harus pengetikannya harus benar. Jadi jangan sampai ada sintak error, karena akan nanti menghasilkan keluaran yang error pula. Jadi lebih mengacu kepada dalemannya ya, intern dari suatu aplikasi atau program. Itu mengenai pengecekan whitebox atau whitebox testing. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang teknik blackbox testing. Teknik blackbox testing ini digunakan untuk menguji fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang dirancang. Pada teknik ini, kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada, tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Nah, jadi ini kebalikannya dari whitebox testing. Blackbox testing adalah kebalikan dari whitebox testing. Di mana blackbox testing ini memiliki kelebihan, diantaranya yaitu dapat memilih subset tes secara efektif dan efisien, dapat menentukan cacat, kemudian memaksimalkan testing investment, dan lebih mudah dalam pengujian dibandingkan menggunakan whitebox-nya. Lalu apa aja sih kelemahan blackbox? Kelemahan blackbox diantaranya yaitu tester tidak terlalu yakin apakah perangkat lunak tersebut lulus uji ataukah tidak. Kemudian cukup sulit untuk menelusuri kesalahan sistem. Nah, jadi kalau blackbox testing ini lebih jelasnya mengacu kepada hasil dari suatu aplikasi, outputnya ya. Nah, di sini saya nanti akan mempraktekkan test case program absensi melalui blackbox testing. Di antaranya ada beberapa poin, yaitu 6 poin mengenai skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, dan hasil pengujian melalui aplikasi
yang sudah saya buat. Langsung saja ya kita jalankan aplikasi saya untuk mengecek white box dan black box testingnya. Yang pertama yaitu saya jalankan exam browsernya melalui Apache dan MySQL. Saya start sampai muncul tulisan admin. Nah, setelah muncul tulisan admin, maka saya akan panggil aplikasinya. Localhost absensi apa Nah, ini aplikasi yang saya buat nih mengenai absensi pada suatu sekolah. Ini saya namakan SMP, nama saya sendiri. Saya akan masuk ke PHP Matinnya. Nah, di sini pengujian whitebox testing itu lebih mengacu kepada, nah ini nih databasenya. Di sini saya memiliki 8 tabel, yaitu bulan, catatan, data absen, detail PB, detail user, hari, tanggal, dan user dari database absensi Rampa ini, yang masing-masing memiliki kode skripsi yang berbeda-beda. Di sini saya akan buka salah satunya, yaitu mengenai login ya. Nah ini jadi lebih mengacu kepada whitebox testing, ini lebih mengacu kepada codingnya ini. Baik, selanjutnya saya akan akan melakukan pengetesan black box testing. Ya, langsung saja di sini saya akan melakukan pengujian black box testing. Oke, yang pertama yaitu mengkosongkan semua isi data, lalu klik tombol login atau sign in. Ini belum saya rubah ya, nanti akan saya rubah semuanya, insya Allah. Kemudian ini sudah kosong, ini kosong. Test case-nya, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan periksa kembali email dan kata sandi Anda. Ya, maka akan muncul please fill out this field. Nanti saya akan perbaiki sesuai dengan sesuai dengan tampilannya ya. Ini belum saya perbaiki. Sebenarnya sudah saya perbaiki, cuman ini file yang lama, file yang barunya ada di komputer yang satunya lagi. Kemudian hasil pengujiannya berarti sesuai harapan atau valid. Kemudian yang kedua, mengkosongkan password, isi username, lalu klik tombol login. Mengkosongkan password, isi username, username-nya ini ya, passwordnya dikosongkan, kemudian klik tombol sign in. Maka kembali lagi sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan please fill out this file. Jadi hasil pengujian sesuai harapan. Kemudian yang ketiga, mengkosongkan username, isi password, lalu klik tombol login. Ini saya akan kosongkan username-nya. Username-nya ini terdiri dari email address yang sudah didaftarkan ya. Kemudian diisikan passwordnya. Di sini saya passwordnya yaitu admin. Kemudian klik sign in. Maka sekali lagi sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan yang sama, yaitu please fill out this file. Jadi hasil pengujian yang diharapkan yaitu sesuai harapan atau valid. Poin yang keempat yaitu mengisi username salah, username-nya salah dan password benar, lalu klik tombol login. Username-nya salah ya.
lalu passwordnya benar, klik tombol login. Maka akan terjadi informasi periksa kembali email atau kata sandi Anda. Jadi hasil pengujian dari suatu test case tersebut hasilnya itu sesuai harapan atau valid. Kemudian yang kelima yaitu mengisi password salah dan username benar. Passwordnya salah, username-nya benar. Apa yang terjadi? Maka akan muncul periksa kembali email dan kata sandi Anda. Jadi hasil tes tersebut yaitu valid atau sesuai harapan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai skenario pengujian, mengisi password benar dan username benar, lalu klik tombol login. Passwordnya benar. Apa yang diharapkan? Maka akan muncul hasil yang diharapkan. Sistem akan menerima akses login dan menampilkan dashboard daftar siswa. Nah, ini dashboardnya ya, ini saya maximize. Jadi akan muncul dashboard pada menu admin. Ini yang saya gunakan yaitu user admin. Jadi kesimpulannya pada test case black box setting ini hasil pengujiannya itu sesuai harapan. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu menu tambah siswa, daftar siswa, absen, lihat absen, sesuai dengan tadi yang saya buat di sini ya, yang saya buat di database-nya ini. Dan mereka juga memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan nama menunya, dan semua insya Allah yang tadi saya gunakan itu yaitu mewakili dari semua menu ini, mewakili pengujian black box testing dari semua menu ini. Nah, begitulah kurang lebihnya presentasi dari saya mengenai tentang black box testing dan white box testing. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau dalam penulisan juga ada kekeliruan. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.